Salam Patunggilan. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mengadakan ibadah Rabu Abu. Untuk itu mari kita mulai dengan jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memasuki permulaan masa Paskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbaharui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 158, bait yang pertama dan kedua. Ku ingin menghayati. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita menenangkan hati dan pikiran kita menghadap pada Tuhan. Ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini. Kita lakukan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Rabu Abu saat ini mengawali masa Prapaskah adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan iman. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup umat Tuhan di dunia ini tidak selamanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada kalanya umat Allah mengalami perjalanan hidup yang sulit, yang pahit, dan tidak menyenangkan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang disebut dengan tirakat. Karena itu kata tirakat menjadi salah satu kata kunci dalam masa Prapaskah saat ini. Masa Prapaskah adalah masa bertirakat, masa di mana umat Tuhan memperbarui panggilan dan imannya yang kadang goyah atau bahkan luntur oleh berbagai tantangan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Bersama kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 23, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Ya Allah Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan dosa kita, sebagaimana sang pemazmur Daud mengungkapkan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengungkapkan mazmur pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Mendahului perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, saya akan mengantarkan kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Sabda, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan bagi kami pada hari ini, kembali mendengar, menghayati, dan terlebih lagi kami terpanggil juga untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan untuk itu Tuhan, izinkanlah untuk setiap kata yang kami dengar dan kami baca,
kami dapat memandang Engkau, Yesus Kristus, Sang Sabda yang bekerja di dalam dan di tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membisikkan firman di hati dan pikiran kami. Dan biarlah setiap keteladanan yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu dapat membekali kami masing-masing untuk berperilaku penuh dengan cinta, penuh pengharapan, dan penuh kedamaian. Seperti halnya keteladanan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yoel 2 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di depan balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini dari kitab Yoel 2 ayat 12 dan 13 yang demikian. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam khotbah pada saat ini bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi masyarakat Jawa, kata tirakat bukanlah suatu kata yang asing lagi didengarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tirakat memiliki dua arti,
Yang pertama, menahan hawa nafsu, seperti berpuasa dan berpantang. Yang kedua, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tirakat merupakan sebuah upaya spiritual seseorang dalam bentuk keprihatinan jiwa dan raga untuk mencapai sesuatu dengan jalan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Allah. Orang yang bertirakat berharap di dalam kehidupannya mendapatkan ketenangan melalui doa kepada Tuhan. Dia berharap mendapatkan kemudahan dalam melakukan tujuan dan mencapai suatu tingkat hidup yang lebih baik dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, tirakat di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan manakala seseorang sedang menghadapi pergumulan dan juga menghadapi beban yang berat. Anggaplah misalnya dia sedang menghadapi suatu ujian, dia menghadapi suatu tugas yang berat, mengalami krisis di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan dan jabatannya, maupun juga di dalam relasi hubungannya dengan sesamanya. Tirakat juga dapat dilakukan di tengah lingkup masyarakat atau dilakukan secara bersama. Misalnya ketika di tengah-tengah masyarakat tersebut ada pandemi, ataupun mengalami musim kekeringan atau kemarau, ataupun juga di dalam masyarakat ada terjadi bencana alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu wujud tirakat dilakukan dengan cara berpuasa. Di dalam tradisi budaya Jawa setidaknya ada 6 jenis tirakat yang bisa dilakukan, yang masing-masing memiliki fungsi dan juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu tirakat banyu, yang artinya kita hanya diperbolehkan minum air putih saja selama bertirakat berpuasa 1 hari 1 malam. Fungsinya untuk mencuci darah dan memperlancar pernafasan pori-pori, sehingga memperlancar aliran darah dan penyerapan ion di pori-pori. Tirakat yang kedua adalah pati geni, yaitu tidak makan makanan yang dimasak dengan menggunakan api, demikian pula tidak tidur, dan juga tidak menghidupkan cahaya yang ada di lingkungan di dalam rumah. Segala aktivitas yang dilakukan dalam 1 hari selama bertirakat dilakukan dalam suasana gelap. Selama seharian yang dilakukan oleh orang tersebut di dalam tirakat pati geni hanyalah berdoa. Tujuan dari tirakat pati geni ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir dan juga mempertajam daya pikir. Bagi seorang menjalani tirakat pati geni ini akan mampu terhindar dari stres yang dia hadapi. Dia akan mampu memiliki semangat di dalam hidupnya dan tidak mudah putus asa. Demikian pula mengurangi insomnia serta mempertajam pengiriman sugesti kepada orang lain. Jenis tirakat yang ketiga adalah tirakat ngebleng, yaitu tidak makan dan minum selama hari-hari ganjil, selama 24 jam penuh. Melalui tirakat ngebleng ini Bapak Ibu, tujuannya atau fungsinya yaitu agar seseorang tersebut memohon dimudahkan mendapatkan rezeki dalam pekerjaannya. Demikian pula dia dimampukan menjadi pribadi yang tidak menyebalkan, menjadi pribadi yang tidak ceroboh dalam hidupnya. Tirakat yang keempat yaitu jenis tirakat yang disebut tirakat mutih. Hanya makan nasi putih dan air putih saja tanpa garam selama 40 hari. Fungsinya di dalam tirakat mutih ini adalah mengurangi sifat keji, amarah, dendam, dan mampu mengendalikan diri. Tirakat jenis yang kelima adalah ngerowot, yaitu hanya makan sayur-sayuran saja dan air putih dari pagi hingga sore hari. Fungsi dari tirakat ngerokot ini adalah membantu seseorang mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang magang kerja, serta menangkis rasa malas. Dan yang terakhir adalah tirakat nganyep atau ngasrep, yaitu makan makanan yang tidak ada rasanya dan harus dingin. Fungsinya adalah untuk melatih kesabaran, demikian pula mengurangi sifat serakah
dan hawa nafsu di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian bacaan firman Tuhan dari kitab Yoel 2 yang menjadi perikop kita pada saat ini, ada dua bagian yang dikisahkan, yaitu yang pertama Yoel 2 ayat 1 dan 2 yang berkisah tentang hari Tuhan dan penghukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Digambarkan oleh Yoel hari Tuhan sebagai hari yang sangat menakutkan, di mana bumi menjadi gelap gulita, bahkan gambaran fajar yang biasanya digunakan sebagai gambaran dimulainya terang atau siang hari, justru itu menjadi gambaran awal mula sebuah bencana. Serangan Tuhan itu serupa tentara yang menghancurkan semuanya. Hal ini hendak menunjukkan bahwa ketika hari Tuhan itu tiba, maka tidak ada yang terluput, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Semuanya muram, semuanya menderita sengsara, dan semuanya hancur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua di dalam kitab Yoel ini, dalam Yoel 2 ayat 12-17. Perikop ini berisi tentang seruan untuk bertobat. Yoel melihat bahwa penderitaan yang terjadi oleh karena banyaknya orang yang meninggalkan Tuhan. Banyaknya orang yang memilih jalannya sendiri daripada menaati kehendak Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika sangkakala dibunyikan, mereka diminta untuk berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa, menangis, dan mengaduh. Sebagaimana ayat nas kita, ayat yang ke-12. Mari kita sadari bahwasanya hidup manusia di dunia ini penuh dengan dosa. Dan bisa dipastikan setiap manusia yang tinggal di dunia ini penuh dengan dosa. Sekalipun itu adalah orang-orang pilihan ataupun bangsa pilihan Tuhan, tidak luput dari dosa. Dosa inilah yang mendatangkan murka Tuhan. Dosa inilah yang menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di dalam kehidupan manusia. Yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari narasi Yoel ini adalah ketika Tuhan digambarkan sedemikian murka, tetapi kepada orang-orang yang mau menyesali dosanya, pada orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, dikatakan bahwasanya Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan Tuhan dikatakan menyesal karena Dia menghukum. Kalaupun ada sesuatu yang membuat Tuhan murka, itu adalah dosa. Sebaliknya, ada sesuatu yang meluluhkan hati Tuhan, yaitu pertobatan kita di hadapannya. Tuhan tidak pernah benar-benar membenci dan menghukum manusia ketika ia menyesali dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam masa Prapaskah yang kita tandai di dalam ibadah Rabu Abu sebagai awal dimulainya masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu ini merupakan masa bagi kita untuk introspeksi diri, untuk menyesal dan juga bertobat kepada Tuhan. Terlebih kita diajak juga mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berpuasa dan juga berpantang. Abu melambangkan kefanaan manusia, sekaligus melambangkan penyesalan diri dan juga pertobatan kita di hadapan Tuhan. Seruan Nabi Yoel mengajak kita menghayati tentang makna di dalam sebuah pertobatan, yaitu kita mau mengakui dosa-dosa kita menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa kita yang sama di hadapan Tuhan, serta kita berjanji untuk hidup benar dan suci di hadapannya. Masa Prapaskah saat ini mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita di hadapannya. Kita hanyalah debu dan abu. Hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Nya semata, Tuhan Allah berkenan mengampuni dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tuhan Allah berkenan kepada kita yang mau bertobat
dan kembali hidup di jalannya. Saudara-saudara, melalui tema Prapaskah GKJW tahun 2022 ini, yaitu bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Ada sebuah panggilan bagi kita bersama-sama untuk berlaku hidup di dalam tirakat, untuk senantiasa kita menjadikan bertirakat di dalam laku hidup kita sebagai upaya memperbarui panggilan dan iman kita. Artinya pada masa Prapaskah ini, mari kita mengarahkan hidup kita untuk taat turut dengan kehendak Allah. Dengan bertirakat berarti kita mengendalikan diri dari segala keinginan, dari segala hawa nafsu, keserakahan, serta hati dan pikiran yang jahat terhadap sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah melalui doa, ibadah, serta laku hidup tirakat. Demikian pula kita menghayati penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Situasi pandemi COVID-19 yang berjalan sudah lebih dari 2 tahun ini menyadarkan kita akan keterbatasan diri kita yang senantiasa lemah. Hanya oleh perlindungan dan pertolongan Tuhanlah kita senantiasa diberikan keselamatan. Mari kita masuki di dalam masa Prapaskah ini. Selamat menghayati masa Prapaskah dan selamat menghayati cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang putih menjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki di dalam pelayanan simbol abu. Saudara-saudara, abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Mari kita bersama memujikan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita mengungkapkan litani abu. Daun palem telah dibakar dan menjadi abu. Inilah kita, abu. Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering menfitnah sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan.
Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Ampunilah kami, Tuhan. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian kekal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Kini bersama kita menjalani masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita menjalani 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang, dan memberi sedekah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah pada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Mari kita jalani masa Prapaskah 40 hari dengan kita senantiasa hidup setia dan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui peristiwa Rabu Abu ini Tuhan, kami menghayati akan kasih Tuhan, dan kami juga senantiasa merasakan berkat Tuhan. Melalui Rabu Abu ini Tuhan, kami juga menyadari akan keterbatasan kami, akan segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menandai
masa Prapaskah saat ini, dalam kami menghayati akan kesengsaraan Tuhan, kami juga menyadari akan keterbatasan, kelemahan diri kami sebagai manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih karunia-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kau berkati pemerintah negara kami Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan, terlebih kasih Tuhan senantiasa menuntun di dalam setiap apa yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah negara kami. Terlebih di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan kekuatan, terlebih bagi saudara-saudara kami yang terdampak dan juga menderita dan positif COVID-19. Biarlah roh kasih Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan menguatkan saudara kami. Demikian pula Tuhan, mampukan kami untuk mewaspadai dengan tetap melakukan protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis dalam segala upaya dan juga pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dan Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan, GKJW dimanapun berada, mulai dari majelis jemaat, majelis daerah hingga majelis agung. Kau berkati Tuhan setiap program maupun juga setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan bagi setiap majelis dalam segala karya dan juga tugasnya. Untuk para pelayan, mulai dari pendeta, penatua, diaken, guru Injil, segenap pengurus kelompok maupun juga segenap warga jemaat, Tuhan berkati, Tuhan berikan roh kesetiaan, kesungguhan dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dan juga Tuhan menuntun di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Sehingga setiap keluarga senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Jadikan kami orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang senantiasa mau peduli kepada anak-anak kami. Terlebih dalam mendampingi anak-anak kami yang berproses belajar di rumah secara daring. Kami juga mendoakan di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Di tengah keterbatasan situasi saat ini Tuhan, berkati pekerjaan kami, beri kami kekuatan dan tanggung jawab untuk boleh melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Bagi anak-anak kami yang sekolah, kiranya Tuhan menolong mereka dalam menghadapi situasi saat ini. Tetap berikan semangat dan tetap senantiasa Tuhan berikan kerajinan bagi anak-anak kami dalam mereka belajar, baik di rumah maupun juga secara tatap muka yang terbatas. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Kau yang hadir Tuhan, menuntun dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menghadapi setiap hal yang terjadi, setiap kesulitan, pergumulan yang terjadi, baik itu hal ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan yang lainnya. Biarlah campur tangan Tuhan sendiri yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan hidup kami dan juga seluruh rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya doa ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Demikian pula saat ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas anugerah dan berkat Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya Tuhan senantiasa menyucikan persembahan ini, sehingga melalui persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan senantiasa berguna di dalam pembangunan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita berkenan kepada Allah. Kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita mau berbagi dengan sesama. Terlebih, marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita semua. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 436, bait yang pertama, lawanlah godaan. Marilah kita undur dari ibadah kita saat ini, kita kembali dalam kehidupan kita,
satu persatu dari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, kekuatan, dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.